kita mau menelaah bahagian apapun dari asal min usuli ahli sunnah, tidak ada unsur at-tanaqud, tidak ada unsur kontradiksi. Ketika Nabi SAW yang mengarahkan kepada para sahabat untuk kita mendengar dan taat, itulah yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat pun meneruskan akidah tersebut, pokok tersebut, prinsip tersebut kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Dilanjutkan kepada atba' tabi'in terus, a'immah, sampai ulama di zaman kita sekarang mengajarkan agar kita memiliki satu prinsip yang namanya as-sam'u wa ta'ah dalam kondisi apapun itu. Walaupun kedoliman nampak, walaupun ketidakadilan dalam tanda kutip merata di tengah-tengah masyarakat, kita nggak dibenarkan untuk menggunjing mereka, untuk menjadikan pemerintah sebagai bahan celaan, bahan cacian, bahan makian. Lah. Jadi apa solusinya? Bersabar. Inilah yang dipesankan oleh Nabi SAW. Isbiru, bersabarlah kalian hatta talqawna, sampai kalian benar-benar bertemu dengan haudi, telagaku, yakni telaga Al-Kautsar. Bersabar sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Enggak ada alasan seorang ahlus sunnah, enggak ada alasan seorang sunni salafi untuk dia memberontak kepada pemerintahnya. Kalau memberontak mungkin di tengah-tengah kita, ikhwati fillah yara'akumullah, serasa tidak mungkin atau mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita dididik oleh para asatidzah kita, para masyayikh kita, a'immah kita dalam karya-karya ilmiah mereka. Mereka menjelaskan pokok yang dasar ini agar kita tidak memberontak kepada penguasa. Tapi yang mungkin harus kita perdalam lebih jauh, harus kita berhati-hati dengannya, adalah hak yang dimiliki oleh penguasa yang mungkin sebahagian kita terjatuh, yaitu at-tawqir liwulatil amr, menghormati apapun kebijakan-kebijakan mereka. Tidak dibenarkan untuk kita menggunjing, tidak dibenarkan untuk kita menggibahi mereka, tidak dibenarkan untuk kita memprotes, mengkritik apapun yang mereka jadikan sebagai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan yang semisalnya. Di masa pandemi seperti ini, ikhwati fillah yara'akumullah, mungkin tersebar di tengah-tengah kita bagaimana salah satu dari persyaratan untuk kita melakukan perjalanan, safar atau yang semisalnya adalah dengan tes, apakah antigen ataukah PCR yang semisalnya. Keluar suara-suara sumbang di sana oleh media-media yang tidak bertanggung jawab, bahwasanya ini adalah konspirasi, bahwasanya ini adalah bahagian dari bisnis pemerintah, menteri fulan, menteri Allah, dan yang seterusnya. Walil asaf, dan yang sangat disayangkan, obrolan itu sampai di tengah-tengah ahlus sunnah, dijadikan sebagai bahan perbincangan di tengah-tengah salafiyin. Ini yang sangat menyedihkan. Harusnya kita sebagai seorang yang berkiblat kepada akidahnya Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, harusnya kita menjadi orang terdepan yang menjaga kehormatan mereka. At-tawqir liwulatil amr harus benar-benar kita pegang. Jangan sampai kita ikut arus, termakan dengan buayan-buayan media yang dan seterusnya. Urusan itu adalah usaha atau bisnis atau yang semisalnya dari menteri fulan, menteri Allah, walaupun mungkin sebahagian mereka adalah non muslim atau bahasa kita adalah kafir, tetap tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibenarkan dalam akidah Nabi SAW, tidak dibenarkan dalam prinsip dari sekian banyak prinsip ahli sunnati wal jamaah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Diam, as-sukut, tidak ikut campur dalam permasalahan-permasalahan ini. Mau jadi bisnis mereka, mau jadi konspirasi mereka, mau jadi permainan mereka, dan yang seterusnya, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa ala, bagaimana engkau mentauqir, menghormati pemerintahmu, bagaimana engkau bisa menjaga kehormatan mereka, tidak mencaci maki mereka, tidak membicarakan mereka, tidak mengkritik mereka, dan yang seterusnya. Ini harus kita pelajari bersama, harus kita camkan bersama. Ikhwati fillah yara'akumullah. Karena apa? Karena penguasa, pemerintah kita ini memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam.
Ayat yang masyhur yang sudah kita ketahui bersama, terulang di kajian-kajian asatidah kita, masyayikh kita, a'immatus salaf dalam karya-karya ilmiah mereka. Bagaimana mereka menukilkan firman Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berhenti sampai di situ. Wa ulil amr, penguasa, pemerintah. Bayangkan posisinya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ikhwati fillahi ra'akumullah. Bukan posisi yang biasa-biasa saja. Posisi mereka, kedudukan mereka ini adalah manzilatun azimah, kedudukan yang luar biasa, harus benar-benar kita hormati. Demikian pula ikhwati fillahi ra'akumullah, di antara yang menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah terkait dengan ulat al-amr, penguasa ataukah pemerintah yang ada di sekitar kita adalah ad-du'a'u lahu, mendoakan kebaikan untuk mereka. Mungkin ini banyak terlewat, atau mungkin banyak dianggap sebagai sesuatu yang asing di tengah-tengah kita. Padahal kita dengan sadar telah mengetahui bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan senjata ini? Kenapa kita jarang untuk berdoa untuk kebaikan penguasa, untuk kebaikan pemerintah? Kenapa kita seakan-akan acuh tak acuh, seakan-akan cuek, seakan-akan tidak peduli, mau pemerintahnya baik, mau tidak baik, mau pemerintahnya adil ataupun zalim? Tidak dibenarkan yang demikian. Kita memiliki asal, kita memiliki pokok dasar dalam kita berakidah, dalam kita beragama, mendoakan kebaikan untuk mereka.